Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi'ula hamda syakirin wa nusni alaihi thana'u dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman, kita lanjutkan halaqah kita, halaqah mengamalkan 1000 sunnah dalam sehari semalam. Dan pada halaqah yang ke-8 kita sudah menyebutkan sunnah-sunnah ketika kita mendengarkan azan, dan berikutnya adalah sunanu al-iqamah, sunnah yang disunnahkan kepada kita apabila kita mendengar iqamah. Adapun apabila kita mendengar iqamah, maka disunnahkan bagi kita mengamalkan 4 sunnah yang pertama yang dianjurkan ketika kita mendengar azan. Ya, ketika kita mendengar azan, yaitu kita menjawab iqamah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin yang iqamah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika muadzin iqamah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, di situ juga kita mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Sunnah yang ketiga, kita berselawat kepada Nabi. Dan sunnah yang keempat, yaitu kita mengucapkan, setelah mengucapkan salawat, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Ini sunnah juga kita ucapkan ya setelah kita mendengar iqamah, dan ini sebagaimana fatwa al-lajnah ad-da'imah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta'. Dan ini adalah merupakan fatwa dari lajnah daimah para ulama Saudi Arabia. Jadi fayakunu majmu' hadis sunan allati yaf'aluha 'inda al-iqamah li kulli salatin 20 sunnah. Ya, jadi terkumpul semua sunnah yang bisa kita insyaallah dalam iqamah ini. Setiap iqamah berarti 20 sunnah, karena ada 4 sunnah, ya 4 kali 5, ya 5 kali waktu solat, 5 kali waktu iqamah. Kita mengamalkan 4 sunnah yang disunnahkan ketika kita mendengarkan azan. Maka 4 sunnah ini kita lakukan juga ketika kita mendengarkan iqamah. Nah, ada faedah yang disebutkan oleh al-muallif di sini. As-sunnah anna al-mustami' lil iqamah yaqulu kama yaqulu al-muqim illa fi hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah. Ya. Sunnahnya bagi yang mendengarkan iqamah, maka dia mengatakan, menjawab seperti yang dikatakan oleh muadzin yang iqamah, terkecuali ketika muadzin yang iqamah mengatakan hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah fayaqulu la haula wala quwata illa billah. Dan wa yaqul inda qawlihi qad qamatis salah misla qawlihi, dan ketika muadzin yang iqamah mengatakan qad qamatis salah, ya, maka kita mengucapkan juga qad qamatis salah. Wala yaqulu aqamaha wa adamaha. Nah, ini dalam hal ini ada hadis, akan tetapi hadis ini dhaif. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-lajnah lil buhuth wal ifta. Nah, jadi ketika
iqamah mengatakan, muadzin yang iqamah mengatakan qad qamatis shalah, kita juga menjawabnya dengan qad qamatis shalah. Nah, sunnah berikutnya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, as-salatu ila sutrah. As-salatu ila sutrah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum walyusalli ila sutratin walyadnu minha wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha. Nah, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Apabila salah seorang dari kalian salat, falyusalli ila sutrah, maka hendaklah dia salat menghadap ke sutrah. Ada sutrah, ya, penghalang. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat ke sutrah tersebut. Wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha, dan janganlah dia membiarkan seseorang lewat antara dia dengan sutrah tadi. Nah, wa hadha nassun 'amun ala sunniyati ittikhadis sutrah 'inda shalah, dan ini adalah nas umum sunnahnya kita mengambil sutrah setiap salat. Sawa'un kana dzalika fil masjid atau fil bait, apakah kita salat di masjid ataukah kita salat di rumah. Warijal wan nisa fi dzalika sawa. Demikian juga kaum wanita dan laki-laki sama diperintahkan untuk mengamalkan sunnah ini, yaitu mengambil sutrah. Akan tetapi wa ba'dul musallin qad harama nafsahu min hadhihi sunnah fatajiduhu yusalli ila ghair sutrah. Sebagian orang dia mengharamkan dirinya dari mendapatkan sunnah yang mulia ini, ya, mereka salat tanpa mengambil sutrah. Ya, Allah musta'an. Wa tatakarrar hadhihi sunnah ma'al muslim fi yawmihi wa lailatihi 'iddat marratin. Dan sunnah ini berulang-ulang, ya, bagi seorang muslim dalam sehari, ya, dalam setiap hari malamnya, ya, berkali-kali. Fahiya tataqarrar ma'ahu fis sunan ar-rawatib. Ini bisa berulang-ulang ketika kita melaksanakan salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah witir, ya, wa tatakarrar ma'al mar'ah fil fariḍah indama tusalli wahda fil bait. Demikian juga sunnah ini bisa berulang-ulang, bisa dilakukan oleh kaum wanita ketika mereka salat di rumahnya, ya. Amma fi salatil jamaah fal imam yakunu sutratun lil ma'mumin. Adapun ketika kita salat berjamaah, maka imam adalah sutrah bagi para makmum. Nah, ada beberapa masail yang perlu kita pahami berkaitan dengan masalah sutrah ini, ya. Yang pertama, tahsulus sutrah bi kulli ma yansibuhu al-musalli tujah al-qiblah kal jidar aw al-asa aw amud wala tahdid li ardi sutrah. Ya. Seseorang bisa mengambil sutrah, ya, bikulli ma yansibuhul musalli tujahal qiblah, dengan setiap apa saja yang dijadikan, ya, ditancapkan, ya, oleh seorang yang salat menghadap ke kiblat, seperti apabila dia mengambil sutrahnya adalah jidar, tembok. Nah, jadi begitu dia salat sunnah, ya, dia mendekat ke tembok, atau dia jadikan sutrahnya asa, tongkatnya, ya, atau amud, tiang yang ada di masjid. Begitu dia sholat, dia mendekat ke tiang, itu dia jadikan sutrahnya. Dan ini tidak ada pembatasan tertentu untuk menjadi sutrah. Amal irtifa' li sutrah, adapun batasan tingginya sutrah yang kita jadikan sutrah dalam salat, fa mislu muakhirat ar-rahl ay ma yuqaribu shibran taqriban.
Ya, maka adapun tingginya, ya, tinggi sutrah ini maka bisa diukur kurang lebih shibron takriban, yaitu satu hasta. Ya, satu hasta ini ukuran sutrah yang kita jadikan sutrah di dalam salat. Yang al-masafah baina al-qadamain ila sutrah salasati adru takriban bihaitsu yakunu bainahu wa bainaha qadru imkanis sujud. Adapun jarak antara, ya, kaki kita dengan sutrah ini ada tiga hasta. Ya, bihaitsu yakunu bainahu wa bainaha qadru imkanis sujud. Yang ini mencukupkan untuk kita misalnya sujud, ya, tidak sampai misalnya ketika sujud langsung menabrak sutrah tersebut. Ya, ini kurang lebih jarak antara kaki kita dengan sutrah tersebut ada tiga hasta. Yang keempat, permasalahan yang perlu kita perhatikan mengenai sutrah ini, as-sutrah innama tusra' bin nisbati lil imam wal munfarid sawa'un al-faridah aw an-nafilah. Ya, sutrah ini disyariatkan, ya, disyariatkan sutrah ini bagi siapa? Bagi imam. Kemudian bagi orang yang sholat munfarid, sholat sendirian. Ya, apakah ini sholat faridah, sholat wajib, atau sholat nafilah? Sholat faridah, sholat yang 5 waktu, maka disunnahkan bagi imam untuk mengambil sutrah. Sholat sunnah seperti sholat sunnah tarawih berjamaah, ya, maka disunnahkan bagi imam untuk mengambil sutrah. Juga apabila seorang dia sholat sendirian, disunnahkan baginya untuk mengambil sutrah. Yang kelima, sutratul imam sutratu al-ma'mum fayajuz al-murur baina yaday al-ma'mum li hajah. Ya. Sutrah imam adalah sutrah makmum. Jadi sutrah yang dijadikan oleh imam itu, maka itu juga sutrah bagi makmum. Jadi apa? Fayajuzul murur baina yaday al-ma'mum li hajah. Seseorang makmum yang lain apabila dia mengambil ada sop yang kosong, maka boleh baginya untuk melewati, ya, orang-orang yang sedang sholat atau makmum kita melewati di depan makmum li hajah, ya, karena ada hajah. Jadi boleh, karena sutrah makmum adalah sutrahnya imam. Nah, adapun hasil atau buah daripada mengamalkan sunnah ini, annaha taqiyus salah min al-qat'i in kana al-mar mimma yaqta'uha wa huwa al-mar'ah wal himar wal kalb wal aswad atau yang kusuha. Adapun buah atau hasil daripada mempraktikkan sunnah ini, yaitu seseorang apabila dia menjadikan sutrah antara dia dengan tempat sujudnya dalam salatnya, maka ini mencegah terputusnya salatnya. Ya, apabila yang lewat itu adalah orang-orang yang termasuk atau yang termasuk memutuskan salatnya. Contohnya adalah wanita. Ya, wanita apabila dia lewat di depan orang yang salat, ya, ini memutuskan salat seseorang apabila dia melewati sutrah. Wal himar keledai, wal kalb wal aswad, dan anjing hitam. Nah, atau yang kusuha, atau memutuskan kesempurnaan pahala salat. Karena ada pendapat ulama, maksudnya di sini adalah apabila ternyata wanita lewat antara di depan orang yang salat dan orang yang salat ini sudah mengambil sutrah, maka ini akan mengurangi kesempurnaan ibadah salat orang tersebut. Nah, faedah yang atau buah yang berikutnya apabila kita mengambil sutrah, ya, annaha tahjibun nadhar an as-sukhus lianna sahib as-sutrah yada' nadharahu duna sutratihi ghaliban fayanhasir tafkiruhu fi ma'ani as-salah.
Di antara faidah kita mengambil sutrah ini, ya, bahwasanya seseorang tahjibu an-nadhar anis suhus, seakan-akan pandangannya itu, ya, terhalangi oleh benda yang dia jadikan sutrah. Ya, apalagi seseorang apabila dia sholat, dia jadikan sutrahnya adalah jidar, tembok, maka nggak ada yang dia lihat di depan jidar tersebut, nggak ada seseorang. Ya, ini faidahnya. Fayanhasir tafkiru fi ma'ani shalah, maka seorang akan terpusat pikirannya dengan ma'ani atau arti-arti zikir-zikir dalam salatnya. Ya, ringkasnya, seseorang yang mengambil sutrah dalam salatnya maka akan lebih khusyuk daripada orang yang tidak mengambil sutrah. Nah, di antara orang mengambil sutrah, yu'ti al-musalli al-majal lil marrin fala yahujuhum ila al-murur amamahu. Orang yang meletakkan sutrah, maka dia memberikan kesempatan bagi orang yang lewat. Ya, boleh saja setelah kita meletakkan sutrah, maka di sini kita memberikan kesempatan untuk orang yang lewat. Dia boleh lewat, ya, dari depan sutrah kita. Adapun antara sutrah dengan tempat sujud kita, di sini dilarang. Ya, adapun dari depan sutrah maka boleh. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, itulah di antara permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sutrah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.